Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku tercinta dimanapun berada. Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kali ini Bapak akan mencoba memberi atau mengajarkan tentang pelajaran ilmu ekonomi, khususnya paket C ya, yang membahas nanti tentang apa itu ilmu ekonomi. Terus materi pembahasan kita nanti adalah kebutuhan, kelangkaan, skala prioritas, dan peluang. Nah, sebelum kita lanjut ke sini, kita akan bahas yang pertama dulu tentang apa itu ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengkaji, khusus mempelajari tindak-tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, kenapa ilmu ekonomi itu ada? Ya, tujuannya adalah untuk mempelajari dan mengkaji bagaimana manusia itu mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Makanya ada ilmu ekonomi. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan membahas yang pertama dulu adalah tentang kebutuhan. Nah, apa itu kebutuhan? Di sini Bapak jelaskan ya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran kepada manusia itu sendiri. Nah, baik itu kepuasan jasmani maupun kepuasan rohani. Oke. Selanjutnya, dilihat dari tingkat intensitasnya, maka kebutuhan itu ada dibagi tiga ya. Pertama adalah kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok yang harus kita penuhi. Nah, apabila kita tidak memenuhi kebutuhan pokok tersebut, maka akan menimbulkan kematian. Jadi, ini adalah kebutuhan primer yang harus wajib kita penuhi. Contohnya adalah makan, minum, dan berpakaian, serta tempat tinggal atau rumah. Nah, itu adalah kebutuhan primer, ya, kebutuhan pertama. Kemudian setelah kebutuhan pertama, kebutuhan primer kita sudah terpenuhi, maka selanjutnya adalah muncullah kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan pelengkap dari primer itu sendiri. Contohnya adalah manusia perlu sepeda, kipas angin, meja, kursi, kulkas, dan peralatan lainnya. Misalnya pena, buku, segala macam untuk kita belajar. Oke. Setelah kebutuhan primer, sekunder, keduanya terpenuhi, nah muncullah yang terakhir kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini juga biasa disebut kebutuhan deluxe ya, kebutuhan mewah. Nah, yang artinya walaupun kita tidak memilikinya, kita tetap masih bisa hidup. Nah, kita masih tetap bisa melanjutkan kehidupan kita. Namun pada umumnya kita masih tetap merasa butuh ini, sepertinya butuh mobil. Nah, kalau ekonomi kita kan mampu, kenapa enggak gitu ya. Nah, itulah butuh perhiasan segala macam. Nah, itu disebut kebutuhan tersier. Oke, selanjutnya kebutuhan menurut sifatnya. Nah, jenis kebutuhan ini dibagi atas dasar dari alat pemuas kebutuhan yang digunakan, yaitu kebutuhan jasmani, berarti kebutuhan badan kita ya, dan kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani kita, betul. Kebutuhan jasmani antara lain pakaian, minuman. Nah, kebutuhan ini seringkali dipersamakan dengan kebutuhan primer, ya betul. Dan yang kedua, kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan yang bersifat kejiwaan kita ya. Misalnya agar terhindar dari kebosanan rutinitas sekolah, kita perlu menghibur diri dengan mendengarkan musik, oke. Terus menonton film, itu adalah kebutuhan jiwa. Terus ibadah, sholat atau dan segala lainnya. Terus lanjut lagi. Habis ini kita lanjut ke kebutuhan menurut waktu. Nah, kebutuhan dibedakan atas dasar waktu dan pemenuhannya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan kita yang sekarang itu misalnya adalah orang yang sakit harus segera berobat agar sembuh. Nah, itu betul. Nah, itu adalah kebutuhan yang mendesak, kebutuhan sekarang yang harus kita lakukan. Orang yang lapar harus segera makan. Nah, iya betul juga. Dan orang yang haus harus segera minum biar gak dehidrasi. Nah, terus kebutuhan yang akan datang itu seperti apa? Kebutuhan yang akan datang itu adalah kebutuhan yang bersifat tidak mendesak. Nah,
dapat ditunda sampai dengan waktu tertentu. Terus kebutuhan ini berhubungan dengan persediaan atau persiapan untuk waktu yang akan datang. Misalnya, orang tua menabung untuk persiapan uang sekolah kita. Nah, untuk juga berkreasi atau naik haji segala macamnya. Dan itu tabungan kita juga nanti jika suatu saat kita nanti sakit, biar kita ke rumah sakit, ada pegangan kita untuk biaya berobat. Nah, itu adalah kebutuhan yang akan datang. Setelah kebutuhan menurut waktu, kita lanjut ke habis itu selesai. Nah, kita langsung ke materi yang kedua adalah kelangkaan ya. Nah, kenapa terjadi kelangkaan? Nah, di sini akan kita bahas yang pertama dulu, apa itu kelangkaan ya. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai atau cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita. Misalnya sumber daya alam yang terbatas, yang sering terjadi ada kelangkaannya, contohnya cabai. Cabai sekarang langka di pasar. Nah, akhirnya harganya jadi melambung tinggi. Nah, kenapa cabai bisa langka di pasar gitu kan? Nah, alasan adalah bisa jadi karena bencana alam atau gagal panen, dan terus sumber daya manusianya yang mengelola pertanian tersebut sekarang semakin sedikit. Nah, orang mulai tidak berminat untuk menanam atau menjual. Akhirnya terjadilah kelangkaan. Kelangkaan menurut ilmu ekonomi mengandung dua pengertian, yaitu langka karena jumlahnya tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan. Dan yang kedua, langka karena untuk mendapatkannya dibutuhkan pengorbanan. Terus lanjut, tadi udah Bapak sebutkan penyebab terjadinya kelangkaan ya. Nah, terbatasnya persediaan sumber daya alam, terbatasnya kemampuan manusia untuk mengelola alam, terus meningkatnya kebutuhan manusia yang lebih cepat dari kemampuan manusia untuk menghasilkan atau belum ditemukannya sumber-sumber baru. Nah, kebutuhan kita yang semakin besar, yang semakin cepat, semakin bertambah, sementara pasokannya terbatas. Terus bisa saja terjadi karena bencana alam, makanya terjadi langka ya. Di Indonesia sering terjadi bencana alam. Maka untuk pemasukan sembako ibaratnya untuk yang terjadi karena bencana alam, mensubsidi ke sana bisa saja terbatas dan pasokan mereka cepat habis. Terus konflik atau perang, nah ini juga contohnya di negara-negara tetangga atau negara lain ya. Konflik atau perang bisa menyebabkan pasokan sembako kita, bahan pangan kita bisa jadi langka. Terus kita sekarang membahas skala prioritas. Nah, sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jumlahnya terbatas, sehingga terkadang uang yang digunakan untuk memenuhi satu kebutuhan tidak dapat sekaligus digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, maksudnya adalah kita punya uang 10.000, oke? Kita mau makan bakso, tapi pengen juga makan mie ayam. Nah, sementara harganya satu porsi 10.000 masing-masing kan, otomatis ya kita harus memprioritaskan yang mana satu dulu harus kita beli. Nah, itu adalah yang disebut skala prioritas. Akhirnya saya memutuskan membeli mie ayam dulu, karena uang saya cukupnya cuma beli mie ayam. Akhirnya kita harus memilih salah satu mana yang prioritas untuk kita makan, yang satunya lagi kita lepas. Nah, itu disebut skala prioritas. Nah, contohnya ya, sesuai gambar. Oke, juga. Terus lanjut biaya peluang. Nah, biaya peluang muncul ketika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan dan dia harus memilih salah satunya. Nah, biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan. Nah, biaya peluang diukur dengan manfaat yang harus dilepas karena tidak dipilih. Nah, konsep biaya peluang selalu dipertimbangkan pada setiap pengambilan keputusan dalam pemenuhan kebutuhan atau melakukan kegiatan ekonomi. Nah, biaya peluang ini bisa masuk dalam soal-soal ujian ya. Contohnya adalah, ini contoh biaya peluang kita adalah seseorang memiliki tabungan dengan 500.000. Nah, uang sebesar itu ia memiliki kesempatan untuk pergi berlibur. Jadi, atau membeli pakaian. Jadi dia juga ada dua pilihan juga ya. Jika memilih untuk membeli pakaian, ia akan kehilangan kesempatan untuk berlibur dengan teman-temannya. Untuk
Begitu pula dengan sebaliknya, apabila ia memilih untuk berlibur, ia akan kehilangan kesempatan untuk membeli pakaian. Jadi, kesempatan yang hilang tersebutlah yang disebut dengan biaya peluang. Oke. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat dan nanti ada contoh soal-soal berikutnya nanti tolong dijawab. Bapak akan kirimkan melalui mungkin via WhatsApp. Nanti tolong dikerjakan ya PR-PR-nya nanti ya. Nah, akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, tetap menggunakan protokol kesehatan ya ketika keluar, hati-hati. Jikalau memang belum ini keluar, belum penting-penting banget, nggak usah keluar, di rumah aja ya. Stay safe, stay home. Terima kasih.